Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan taufiknya hingga bisa berkumpul bersama, duduk bersama di dalam rangkaian tasyakkur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala daripada nikmat kemerdekaan yang telah kita rasakan selama 75 tahun ini. Mudah-mudahan Allah abadikan untuk bangsa Indonesia kemerdekaan ini, dan Allah tambahkan dan Allah tambahkan dan Allah tambahkan kemuliaan kemerdekaan ini. Bersamaan juga dengan mengenang daripada kewafatan seorang wali besar yang baru kita dengarkan riwayat hidupnya, Syekh Abu Bakar bin Salim, kewafatan yang ke-449 tahun. Bersamaan juga dengan agigah salah satu putra daripada ikhwan dan akhwat Majlis Darun Nadir Al-Barakat, yaitu Ananda Muhammad Barri Izzi, putra daripada saudara kita Muhammad Bahrul, yang semoga Ananda yang diakikah pada malam hari ini Allah jadikan dia dan kedua orang tuanya bahagia di dunia dan di akhirat, diberikan segala banyak-banyaknya daripada karunia dan anugerah, dan jadikan anak tersebut Muhammad Barri Izzi anak yang pandai berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua, agama dan bangsa Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, mengenai bangsa Indonesia ini yang malam hari ini kita bersyukur dikarenakan esok hari 17 Agustus 75 tahun yang lalu Bapak Proklamator Indonesia telah mengumumkan tentang kemerdekaan bangsa Indonesia ini dengan perjalanan yang panjang dari satu era demi era yang lainnya, hingga berganti dari satu abad demi abad yang lainnya. Segala macam terpaan dan ujian penjajahan terdapat di negeri yang kita cintai ini. Negeri yang makmur, negeri yang sentosa, negeri yang kaya dengan keanekaragaman hayati, negeri yang kaya dengan harta yang berada di perut buminya, negeri yang kaya dengan harta yang berada di atas perut buminya ini. Bangsa Indonesia, bangsa yang memiliki sejarah mulai dari prasejarah hingga yang saat ini kita rasakan. Sebagaimana kita mengenal, bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang berumur bukan ratusan tahun, yang kita kenal dengan sebutan Nusantara. Nusantara ini bukan berumur ratusan tahun, bahkan bukan berumur ribuan tahun. Nusantara ini telah berumur puluhan hingga ratusan ribu tahun yang lalu telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan negeri yang kita cintai ini. Bersamaan dengan pergantian satu peradaban demi peradaban yang lain, maka kita mengenal negeri ini sebelum terucap kalimat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negeri ini dikenal dengan banyaknya kerajaan-kerajaan yang ada di negeri yang kita cintai ini. Semisal kerajaan tertua yang mulai muncul pada abad kedua Masehi di Pulau Sumatera dikenal dengan kerajaan Kandis yang berada daripada Provinsi Riau pada saat ini. Lalu di Pulau Jawa terdapat kerajaan Hindu Buddha pertama dikenal dengan kerajaan Salaka Negara pada abad kedua Masehi, dan berubah lalu berkembang menjadi negara Tarumanegara pada abad ketiga Masehi. Kerajaan yang berada di negeri Kalimantan dikenal dengan kerajaan Kutai. Lalu kerajaan yang berada di negeri Sulawesi dikenal dengan kerajaan Luwu. Itu semua banyak terjadi dari abad kedua hingga abad ketiga, keempat, lima sampai ke-9 Masehi. Itu kerajaan yang ada di negeri yang kita cintai ini. Lalu pada abad ke-8 Masehi, negeri yang kita cintai ini memiliki satu kerajaan yang besar hingga disebutkan kemaharajaan yang dikenal dengan kerajaan Sriwijaya yang berada di kota Palembang kalau saat ini kita mengenalnya, yang mana kerajaannya menyebar
sampai ke Asia Tenggara dan menguasai dengan abad yang lama. Lalu muncul lagi kerajaan-kerajaan yang lainnya di tanah Jawa seperti kerajaan Majapahit yang hampir menguasai seluruh bangsa Indonesia pada saat masanya itu. Bersamaan dengan itu semuanya munculnya kerajaan-kerajaan. Lalu pada abad ke-13 mulai muncul kesultanan, yaitu sebuah kerajaan yang bernuansa Islam, dimulai dari kerajaan yang berada di tanah Aceh dikenal dengan kerajaan Kesultanan Perlak. Lalu muncul kesultanan demi kesultanan yang lainnya, membuktikan bahwasanya bangsa Indonesia ini bangsa yang kaya dan mulai menjadi incaran dari para negara yang lain untuk menjajah negeri yang kita cintai ini. Kita mengenal penjajah pertama kali masuk ke negeri yang kita cintai ini adalah Portugis yang merapatkan kakinya di tanah Maluku. Lalu masuk kembali daripada kerajaan Spanyol yang merapatkan kakinya di daratan Sulawesi Utara. Lalu masuk setelahnya adalah Belanda yang sebagian besar negeri yang kita cinta ini dikuasai oleh Belanda. Dengan keadaan terjadinya konflik yang dahsyat di Eropa, Belanda tumbang pertama kali oleh Prancis, maka Prancis menguasai negeri yang kita cinta ini di bawah naungan Belanda yang mereka kuasai. Lalu setelah itu Prancis tumbang oleh Belanda, muncul negara adidaya yang besar di masa tersebut, yaitu kerajaan Britania Raya yang menguasai Eropa hingga Belanda di bawah naungannya. Maka Belanda memberikan tanah Jawa ini sebagai bagian daripada hasil kedudukan Britania Raya kepada Belanda. Dari satu penjajah demi penjajah yang lain terus kita rasakan di negeri yang kita cintai ini, hingga muncul penjajah akhir yang masuk ke negeri yang kita cintai ini, yaitu Jepang yang menguasai negeri Indonesia ini, maka berumur ratusan tahun. Kalau kita bayangkan berapa banyak darah yang tumbang, berapa banyak darah yang bercucuran, berapa banyak nyawa yang berjatuhan hanya untuk mendapatkan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia yang saat ini kita rasakan kenikmatannya. Itu sebagian kecil historis yang masih teringat di dalam benak saya. Namun peradaban bangsa Indonesia ini begitu panjang. Ingin saya tarik kesimpulannya, kita dijajah bukan 300 tahun. Karena jauh sebelum kedatangan Belanda, Spanyol dan Portugis telah merapatkan kakinya di negeri yang kita cintai ini. Dan tidak ada satu penjajah yang merapatkan kakinya di negeri yang kita cintai ini kecuali datuk-datuk kita, orang tua kita mengangkat senjata melawan peperangan, mengangkat senjata untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika VOC pertama kali meletakkan kakinya di tanah Batavia, maka Sultan Agung Mataram mengangkat senjata mengirimkan 20.000 pasukannya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Habis seluruh pasukannya. Keadaan yang semacam ini, keadaan yang semacam itu terus berlanjut dari satu masa demi masa, dari satu kakek kita menuju kakek kita yang lainnya, dari satu kakek kita menuju kakek kita yang lainnya, hingga pada tanggal 17 Agustus 1945 desakan dari para pemuda, desakan dari para pemudi bangsa Indonesia ini kepada Bung Karno dan Bung Hatta, maka diumumkanlah kemerdekaan Indonesia, yang mana sebelumnya Bung Karno, Bung Hatta, Kiai Haji Mas Mansur dan Ki Hajar Dewantara mendapatkan penghargaan daripada kerajaan Jepang, daripada bentuk bagaimana pergerakan ekonomi yang dibangun oleh mereka semuanya. Namun bersamaan dengan itu, Jepang menjajah kita dengan luar biasanya. Di satu sisi dia akan bekerja sama, namun di sisi lain dia menekan agama kita untuk menjadikan kita sujud, tunduk patuh kepada matahari yang mereka sembah. Namun muncul generasi-generasi terbaik, di antaranya Kiai Hashim Asy'ari, di antaranya Kiai Wahab Hasbullah. Mereka lah para founder Republik Indonesia, mereka lah para pejuang bangsa Indonesia, mereka lah putra-putra terbaik Indonesia, mereka lah para syuhada Indonesia, mereka lah para kusuma bangsa Indonesia. Muncul tegak terdepan para habaib, para kiai, para ulama wafat syahid untuk memerdekakan Republik Indonesia ini. Kalau kita mengungkap sejarah, kita mengetahui Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Sahibul Kuitang Jakarta, yang mana disebutkan beberapa masa sebelum diumumkan kemerdekaan oleh Bung Karno,
Bung Karno menetap berhari-hari, ada yang mengatakan berminggu-minggu, bahkan ada yang menyebutkan 3 bulan lamanya Bung Karno menetap di kediaman Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, hingga Bung Karno meminta petunjuk kepada Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi untuk menentukan waktu dan tempat mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Dan beliaulah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi yang pertama kali mengibarkan bendera sangsaka merah putih. Inilah daripada gerakan para ulama. Di antaranya pula Al-Habib guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri di Palu sebagai pencetus warna sangsaka merah putih antara merah dan putih. Inilah pergerakan demi pergerakan yang murni ada dari kalangan habaib dan dari kalangan kiai beserta para ulama-ulama yang lainnya. Ketika diumumkan kemerdekaan Republik Indonesia, bangsa tidak langsung merasakan nikmatnya kemerdekaan, dikarenakan Belanda datang kembali ke negeri yang kita cintai ini. Mereka masuk ke tanah Surabaya. Bagaimana para santri-santri hasil daripada ucapan fatwa jihad, lalu dikuatkan kembali oleh Kiai Hasyim Asy'ari menjadi resolusi jihad. Diangkatnya senjata bambu runcing untuk mengusir pasukan sekutu yang masuk ke negeri Surabaya tersebut. Berapa banyak ratusan ribu dari kalangan santri tumbang sebagai syuhada untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan Bung Tomo ketika itu meminta doa restu daripada Kiai Hasyim Asy'ari, lalu mengucapkan kalimat, "Wahai Kiai, saya tahu caranya perintah tentara." Dulu masa itu disebut TKR, Tentara Keamanan Rakyat. "Saya tahu caranya memerintah tentara, bagaimana untuk maju dan untuk mundur ketika berperang. Namun saya tidak tahu bagaimana memerintah para santri untuk maju membela bangsa Indonesia ini." Maka Kiai Hasyim Asy'ari memberikan wasiat, gerakkan para santri-santri, gerakkan para putra-putra Islam, putra-putra terbaik bangsa Indonesia ini dengan kalimat takbir. Dengan kalimat takbir, maka seluruh umat Islam rela mengorbankan nyawa mereka. Dengan kalimat takbir, seluruh umat Islam rela menumpahkan darah mereka. Maka itulah kalimat takbir terus berkumandang di negeri Surabaya. Hasil wasiat Kiai Hasyim Asy'ari kepada Bung Tomo, hingga Bung Tomo membuat pernyataan yang luar biasa. "Jikalau tidak ada kalimat takbir, saya tidak tahu dengan apa membangkitkan putra-putra terbaik tampil terdepan untuk mempertahankan bangsa Indonesia ini." Inilah perjalanan singkat yang harus kita renungkan pada malam hari ini. Jangan sampai sejarah secara singkat yang disebutkan tersebut menjadi fata morgana pada diri kita. Jangan sampai sejarah tersebut hanya seakan-akan kebebasan secara kemiliteran saja. Mungkin yang para sepuh-sepuh yang umurnya di atas 75 tahun, yang berumurnya di atas 80 tahun ataukah 90 tahun, mereka menyaksikan bagaimana dulu pasukan penjajah ketika jalan di negeri kita ini dengan menggendong di pundak mereka senjata laras panjang yang dikenal dengan sebutan brem, jalan dengan sombongnya di negeri yang kita cintai ini. Mungkin saat ini sudah tidak ada penjajah yang semacam itu. Jangan sampai saat ini kita merayakan kemerdekaan hanya saja kemerdekaan secara kemiliteran. Tidak adanya lagi pasukan penjajah menurut tentara-tentara mereka yang berjalan di tanah-tanah dan di jalan-jalan kita. Namun kita masih merasakan bagaimana penjajahan secara ekonomi, bagaimana penjajahan secara budaya, bagaimana penjajahan secara sosial. Bahkan saat ini kita sudah mulai merasa penjajahan secara akidah, yang mana kita tahu akidah Indonesia adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa oleh para wali songo. Namun saat ini kita sudah mulai merasakan berapa banyak akidah-akidah yang datang dari negeri lain, datang ke negeri kita, seakan-akan negeri kita juga adalah negeri yang dijajah secara akidah saat ini. Maka itu menjadi PR, wahai hadirin, untuk kita renungkan bagaimana wujud syukur kita jikalau kita mau menggali, mencari dan menelusuri sejarah bagaimana kakek-kakek kita, bagaimana datuk-datuk kita. Insya Allah kita akan menjumpai salah satu di antara datuk kita, salah satu di antara kakek kita. Mereka lah orang-orang yang nyawanya tumbang dan darahnya bercucuran hasil jihad untuk memerdekakan bangsa Indonesia ini. Maka jangan kita menjadi anak yang durhaka, jangan kita menjadi penerus yang durjana, yang sudah mendapatkan nikmat kemerdekaan
namun kita tak pandai menjaganya, namun kita tak pandai mensyukurinya. Berhati-hatilah terhadap firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur atas nikmatku, Allah akan tambah. Jikalau kita bersyukur daripada nikmat kemerdekaan ini, kita mampu untuk menjaganya, kita mampu untuk melindunginya, dan kita mampu untuk membuktikan rasa syukur tersebut, insya Allah Allah akan tambah kemerdekaan, Allah akan tambah kenikmatan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia ini. Namun jikalau sebaliknya, tak pandai mensyukuri, tak pandai menjaga nikmat kemerdekaan ini, Allah telah menyatakan, inna adzabi lasyadid, sungguh azabku teramat pedih. Saat ini mungkin kita rasakan berapa banyak ujian, cobaan, malapetaka datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi itu karena kurang syukurnya kita akibat nikmat kemerdekaan Indonesia, kurang pandainya kita berterima kasih kepada pahlawan-pahlawan kusuma bangsa yang saat ini terasa di tengah-tengah kita. Bagaimana sulitnya ekonomi, bagaimana rusaknya budaya, bagaimana sudah mulai sirnanya kearifan lokal dan adat ketimuran bangsa Indonesia ini. Semuanya itu bisa jadi akibat kurang pandainya kita syukur daripada nikmat kemerdekaan ini. Maka itu kita berharap malam ini mari kita merenung. Kita mungkin di antara kita ada yang hadir adalah generasi kedua atau generasi ketiga atau generasi keempat daripada kemerdekaan Republik Indonesia. Maka jangan jadikan kita generasi yang buruk, jangan jadikan kita generasi yang jelek. Tampillah kita terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala, dzurriatan ba'duha min ba'd, dzurriatan ba'duha min ba'd, garis keturunan yang mengikuti garis keturunan sebelumnya. Jikalau kakek-kakek kita, datuk-datuk kita memperjuangkan kemerdekaan, melakukan pengorbanan yang dahsyat untuk kemerdekaan, maka tiba masanya saat ini mari kita berjuang, mari kita berkorban untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Mulailah dengan hidup yang baik, mulailah dengan hidup yang benar, mulailah dengan tidak menyakiti diri sendiri, mulailah dengan tidak menyakiti orang lain, mulailah dengan pandai menebar akhlak, mulailah dengan pandai menebar adab, mulailah dengan pandai sujud kepada Tuhan, mulailah dengan pandai ruku kepada Allah, mulailah dengan pandai berselawat kepada Nabi Muhammad, mulailah dengan pandai menghidupkan tatanan rukun bertetangga, rukun dalam berwarga, rukun di dalam antar desa, rukun di antara antar kecamatan, rukun di antara antar suku, rukun di antara antar agama. Sebagaimana kita ketahui, bangsa Indonesia ini memiliki 700 lebih bahasa dan 300 lebih suku yang ada. Maka itu muncul simboyan daripada bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, beda-beda namun tetap satu. Kita berbeda namun satu. Ini poin yang harus kita tegakkan, dan bisa jadi itulah yang diinginkan oleh para pendiri bangsa Indonesia ini. Kita berbeda namun tetap satu. Mudah-mudahan Allah satukan kita di dunia dan di akhirat. Allah satukan kita di dunia dan di akhirat. وعلى آله وصحبه وسلم بفضله وبحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.